Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hen. Iya, kebetulan ini sedang tidak sibuk, Ibu Hen. Bagaimana apa yang bisa saya bantu? Beberapa hari ini saya lihat Ibu Hen kelihatan murung dan kayak tidak bersemangat. Kenapa, Ibu Hen? Iya, Ibu Pur, maaf sebelumnya saya sudah mengganggu waktunya Ibu Pur ini. Saya mau curhat Ibu tentang masalah saya. Apakah Ibu berkenan mendengarkan masalah saya? Iya, silakan Ibu Hen. Iya, Ibu Pur, sebenarnya saya harap melalui sharing ini bisa mengurangi kegelisahan yang saya rasakan dan saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Tapi sebenarnya saya malu untuk cerita, Ibu Pur. Oh iya, iya Ibu Hen. Sebenarnya masalah Ibu Hen itu apa? Coba Ibu Hen ceritakan secara detail biar saya dengar ceritanya. Mungkin saya bisa bantu. Ya, terima kasih Bu Pur. Begini, jadi Ibu ingat tidak, minggu kemarin itu kan saya dapat supervisi dari kepala sekolah. Nah, waktu supervisi itu kepala sekolah menegur saya, Ibu Pur. Oh iya, ya ampun. Pantas saja akhir-akhir ini Bu Hen kayak rasa murung, kurang semangat. Lalu apa yang membuat Ibu Hen bisa dapat teguran dari kepala sekolah? Iya, Ibu Pur, kepala sekolah menegur saya terkait dengan masalah proses pembelajaran di kelas, Ibu. Oh, masalah pembelajarannya bagaimana Ibu Hen? Iya, jadi kepala sekolah mengkritik bagaimana proses belajar mengajar saya di kelas, Ibu Pur. Jadi saat supervisi kemarin itu kan saya tidak menggunakan media pembelajaran karena media pembelajaran yang biasanya saya gunakan itu yang ada di sekolah kita itu media pembelajarannya sudah rusak. Jadi saat itu kepala sekolah menegur saya. Kenapa Ibu tidak menggunakan media pembelajaran? Nah, saat itu saya bilang kepada kepala sekolah, Pak, apakah saya harus membeli media pembelajaran memakai uang pribadi saya? Padahal ini kan proses pembelajarannya di sekolah. Nah, saya melihatnya Bapak kepala sekolah tersinggung dengan kata-kata saya, Ibu Pur. Oh iya, jadi masalahnya begitu. Jadi memang di sekolah kita itu KIT, IPA dan KITPS itu dan lain-lain itu sudah rusak semua Ibu Hen. Jadi tidak bisa dipakai. Terus bagaimana caranya Ibu Hen bisa jelaskan tentang materi pembelajaran yang membutuhkan visualisasi siswa lebih memahami materinya Ibu Hen? Iya, Ibu Pur. Jadi selama ini itu saya biasanya menggunakan gambar yang saya print lalu saya bagikan kepada kelompok, Ibu Pur. Lalu kadang juga saya menggunakan proyektor untuk memutarkan film ataupun PowerPoint terkait materi yang sudah saya buat sebelumnya. Mengapa Ibu Hen tidak menggunakan yang seperti itu pada supervisi saja Ibu Hen? Iya, begini Bu Pur. Jadi pada saat supervisi itu kebetulan saya diberikan tugas tambahan ini cukup banyak ini Bu Pur. Jadi saya kebetulan karena operator kami sudah pindah, jadi saya diberikan tugas tambahan oleh kepala sekolah untuk selain mengajar saya menjadi operator, kemudian juga mengurus perpustakaan dan saya juga harus jadi proktor Ibu Pur. Makanya saat supervisi kemarin itu saya tidak punya waktu sama sekali untuk menyiapkan meja pembelajaran, Ibu Pur. Oh iya, oke jadi Ibu Hen, saya boleh ambil kesimpulan dari kegelisahan yang Ibu Hen rasakan ini.
mungkin pada saat melaksanakan supervisi dengan kepala sekolah kemarin berjalan kurang baik ya, karena adanya salah satu masalah yaitu mungkin miskomunikasi dengan ibu kepala sekolah. Terus terkait dengan pembelajaran juga ibu merasa kesulitan mungkin karena ibu kurang mengatur waktunya. Jadi tugas tambahan itu yang membuat ibu merasa gelisah dan kurang bersemangat. Iya, Bu Iya, Hen. benar sekali Bu Pur. Itu juga yang membuat saya murung dan gelisah karena saya sendiri merasa jangan sampai kepala sekolah merasa tersinggung dengan kata-kata saya sehingga membuat saya jadi merasa gelisah dan tidak nyaman, Ibu Pur. Oke, ya insya Allah bisa dipahami itu Ibu Hen yang sudah Ibu Hen ceritakan masalahnya. Lalu biasanya apa yang Ibu Hen lakukan pada saat Ibu Hen gelisah, terus merasa kurang bersemangat begitu? Iya, Ibu Pur, biasanya kalau saya gelisah, saya biasanya memutar musik sambil berefleksi, ataupun saya memilih untuk berjalan-jalan, Ibu Pur, untuk sekedar merefresh otak saya. Oh iya, kalau menurut saya untuk masalah Ibu Hen ini bisa berefleksi seperti yang sudah Ibu katakan tadi ya, dan juga terbuka menjelaskan permasalahan yang Ibu Hen alami kepada kepala sekolah. Ibu juga harus terbuka untuk menerima masukan dari kepala sekolah terkait pembelajaran yang Ibu lakukan agar terdapat membenahi ke depan. Terus Ibu Hen harus yakin kepala sekolah pasti juga terbuka menerima saran dan masukan dari Ibu Hen. Iya, mudah-mudahan ya Ibu, karena saya sendiri merasa gelisah. Mudah-mudahan Hmm, kepala sekolah mau menerima masukan dari saya ya Ibu Pur. iya, dari apa yang sudah Ibu Hen sampaikan tadi, apa rencana Ibu Hen ke depannya Iya, untuk menyelesaikan? iya, saya Iya, berniat untuk saya mau menemui kepala sekolah Ibu Pur untuk membicarakan hal hmm. ini. Mungkin saja beliau punya solusi untuk masalah saya ini Ibu Pur. Oh iya iya. Lalu apakah ada hal lain yang Ibu mau lakukan? Iya, hal lain yang ingin saya lakukan adalah saya akan berusaha untuk membagi waktu saya dengan baik sehingga dalam membuat meja pembelajaran itu dapat menarik sehingga eh, siswa dapat lebih termotivasi lagi untuk belajar, Ibu. Oh, ya. Ya, itu langkah yang Ibu Hen ambil itu sudah sangat tepat sekali, ya. Jadi saya setuju dengan ide yang Ibu Hen buat itu. Semangat ya, Ibu Hen. Iya, terima kasih Bu Pur. Saya sangat bersyukur karena setelah bercerita curhat kepada Ibu Pur seperti ini, saya merasa lebih tenang karena jujur saja saya merasa takut untuk mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, Ibu Pur. Apalagi ini kan hanya berkaitan dengan atasan kepala sekolah. Iya, betul sekali Ibu Hen. Ya, syukurlah Ibu Hen sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu Hen rencanakan tadi, komitmen apa yang Ibu Hen lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Iya, komitmen yang ingin saya lakukan itu Ibu Pur, untuk tugas tambahan itu saya akan mencoba untuk lebih terbuka kepada kepala sekolah dan teman-teman bahwa eh, saya merasa keberatan dengan banyaknya tugas itu sehingga saya minta agar tugas tambahan itu bisa bagi rata dengan guru yang lain. Kemudian terkait dengan meja pembelajaran, saya akan mencoba membagi waktu saya untuk dapat membuat media pembelajaran lain yang lebih variatif, Ibu. Nah, kebetulan besok ini kan saya mau mengajar lagi itu di kelas 8. Jadi, komitmen saya adalah saya mau malam ini saya mau berusaha untuk membuat meja pembelajaran untuk persiapan besok mengajar, Ibu Pur. Oh iya, ya betul sekali langkahnya Ibu.
Lalu dukungan apa yang Ibu Hen butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Ya, mungkin saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan rekan sejawat untuk saling mengingatkan Ibu Pur, karena saya pikir ini juga jadi permasalahan teman-teman saya yang lain. Jadi kami bisa saling mengingatkan untuk dapat membuat meja pembelajaran yang variatif dalam proses pembelajaran Ibu Pur. Ya, mungkin saya akan mencoba itu ide yang sangat bagus, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang senang, nyaman, damai. Ya, Ibu Hen ya. Iya, Ibu Pur, terima kasih banyak sudah mau mendengarkan saya. Saya senang sekali Iya. karena dengan bercerita dengan Ibu Pur begini bisa masalah. Terima kasih sekali lagi. Iya, Mohon maaf Ibu Hen. kami waktunya, Ibu Pur. Iya, saya tidak apa-apa. Oke, saya mohon izin dulu Ibu Hen, soalnya ada tugas tambahan untuk siswa di kelas sebelah. Terima kasih atas waktunya juga sudah berbagi Ibu Hen. Iya, baik. Terima kasih, Ibu Pur. Iya, Selamat siang. sama-sama. Shalom. Oke. Katong balik. Katong balik, kakak jadi coach, adik jadi coach. Oke, Ibu Hen. Assalamualaikum Ibu Hen. Sibuk atau tidak? Ada yang ingin saya bicarakan sama Ibu Hen? Iya, waalaikumsalam Ibu Pur. Kebetulan saya sedang tidak sibuk Ibu Pur. Nah, saya lihat sepertinya akhir-akhir ini Ibu Pur kelihatan murung dan tidak bersemangat. Bagaimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Iya Ibu, sebelumnya saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya Ibu Hen. Eh, Begini Bu Hen, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Hen berkenan mendengarkan masalah saya? Iya, dengan senang hati Ibu silakan. Sebenarnya saya harap melalui sharing ini bisa mengurangi kegelisahan saya dan saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya, Ibu Hen. Iya. Masalahnya kalau boleh tahu masalahnya apa Ibu Pur? Coba Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan kepada saya, siapa tahu saya bisa membantu Ibu Pur. Iya, Ibu Hen masih ingat supervisi minggu kemarin? Oh iya, Iya, iya. pas supervisi itu saya selesai supervisi saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah Ibu Hen. Hal itu yang membuat saya gelisah dan tidak bersemangat Ibu Hen. Oh ya ampun, pantas saja akhir-akhir ini saya lihat Ibu terlihat murung. Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari kepala sekolah? Masalah pembelajaran Ibu Hen. Masalah pembelajaran yang bagaimana Ibu? Ya jadi kepala sekolah mengkritik tentang pembelajaran saya di kelas waktu proses supervisi itu Ibu Hen. Kalau boleh saya tahu proses pembelajaran yang bagaimana Ibu? Mungkin Ibu Pur bisa ceritakan secara rinci hal-hal yang menjadi sumber kegelisahannya Ibu Pur. Ya jadi pada saat supervisi kemarin itu Bu Hen, saya tidak menggunakan media pembelajaran karena media pembelajaran terkait materi yang saya ajarkan kemarin di sekolah rusak. Terus ibu kepala sekolah menegur saya. Hal itu membuat saya merasa tidak nyaman dan mengatakan kepada ibu kepala sekolah bahwa apakah saya harus menggunakan uang pribadi saya untuk membeli kembali media pembelajaran ketika media pembelajaran di sekolah tidak ada. Mungkin kata-kata itu yang membuat kepala sekolah merasa tersinggung.
Itu yang membuat saya kurang nyaman, Bu. Oh iya, jadi masalahnya begitu ya Ibu Pur. Nah, Iya, memang di sekolah kita itu kan kit IPA, kit IPS dan meja yang lain itu kan banyak yang rusak dan tidak bisa digunakan. Nah, biasanya selama ini kalau Ibu menjelaskan proses pembelajaran yang perlu visualisasi itu, eh, apa yang Ibu lakukan selama ini sebelum supervisi? iya. Jadi selama saya untuk proses pembelajaran itu saya gunakan apa? Jadi saya print gambar, terus saya menggunakan video PPT supaya bisa menunjang pembelajaran saya, Bu. Jadi lancar begitu. Lalu kenapa kemarin Ibu Pur saat supervisi tidak menggunakan meja seperti yang biasanya Ibu Pur gunakan? Itu sudah masalahnya, Ibu. Karena akhir-akhir ini waktu saya tersita karena saya juga mendapatkan tugas tambahan dari kepala sekolah. Saya disuruh menjadi sebagai pengelola perpustakaan, terus penanggung jawab ekstrakurikuler pramuka dan lain-lain. Mungkin gara-gara tugas tambahan itu sudah yang membuat saya kewalahan, Bu. Hmm, oke Ibu. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan dari ceritanya Ibu, Ibu merasa gelisah dan menjadi murung karena pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah kemarin itu berjalan kurang baik karena adanya miskomunikasi terkait proses pembelajarannya Ibu. Iya, Kemudian Ibu juga merasa kesulitan mengatur waktu karena banyaknya tugas tambahan yang diberikan kepada Ibu ya? iya, betul, Bu. Ya, insya Allah saya bisa memahami bagaimana perasaan Ibu. Nah, lalu, biasanya apa yang Ibu lakukan pada saat Ibu merasa gelisah dan banyak pikiran seperti ini, Ibu? Iya, saya biasanya akan mendengarkan musik sambil berefleksi, Ibu Hen, untuk menghilangkan beban-beban yang bertumpuk di kepala saya, Bu Hen. Oh, iya, Ibu. Kalau menurut saya, un untuk masalah ini, Ibu bisa berefleksi seperti yang sudah Ibu Pur, katakan tadi, dan juga, saya pikir Ibu Pur perlu terbuka menjelaskan permasalahan yang Ibu Pur alami kepada kepala sekolah sehingga, eee, kepala sekolah bisa mengerti bagaimana keadaannya Ibu Pur. Kemudian, Ibu juga harus terbuka untuk menerima masukan dari kepala sekolah terkait dengan pembelajaran yang Ibu lakukan agar dapat membenahi diri ke depan. Nah, saya yakin pasti kepala sekolah juga pasti akan terbuka menerima saran dan masukan dari Ibu Pur. Iya, mudah-mudahan Ibu Hen. Iya, Ibu Pur, dari apa yang Ibu Pur sudah sampaikan tadi, apa rencana Ibu Pur ke depannya? Iya, jadi saya berniat menemui kepala sekolah untuk menceritakan hal ini. Mungkin beliau bisa memberikan solusi, Bu Hen. Iya. Lalu, apakah ada hal lain yang mau Ibu lakukan? Iya, jadi saya juga kan berusaha untuk membagi waktu dengan baik sehingga dapat membuat media pembelajaran yang menarik untuk dapat digunakan saat pembelajaran nanti, Bu Hen. Iya, saya kira langkah yang sudah Ibu ambil itu sudah sangat tepat sekali. Saya sangat setuju jika saya di posisinya Ibu, saya juga, akan melakukan ide tersebut, Ibu Pur. Ya, syukurlah Ibu Hen, sekarang saya sudah merasa lega. Jujur saya takut mengambil langkah dan menyelesaikan masalah ini. Apalagi ini urusannya sudah berkaitan dengan atasannya, Ibu Hen. Iya, jadi setelah bercerita apa yang sudah Ibu rasakan setelah Ibu, menceritakan masalah Ibu ini? Sudah merasa lega, merasa ringan, merasa apa ya, sudah tidak terbebani lagi Ibu Hen untuk tugas tambahan yang banyak yang mencoba terbuka kepada kepala sekolah dan teman-teman saya agar dapat membagi tugas tambahan secara merata. Terkait dengan media pembelajaran, saya akan mencoba untuk membuat media pembelajaran lain
yang lebih variatif, Ibu. Kebetulan besok saya mengajar di kelas 8, jadi malam ini saya akan mencoba untuk menyiapkan media pembelajarannya, Ibu Hen. Iya, iya, saya sangat mengapresiasi komitmen dari Ibu Pur. Lalu kira-kira menurut Ibu Pur, dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk dapat melakukan komitmen tersebut? Ya, Ibu Hen, mungkin saya mencoba berkomunikasi dengan rekan sejawat untuk supaya kami bisa saling mengingatkan, karena ini juga merupakan salah satu tanggung jawab dari kami semua untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Itu ide bagus, ide yang semoga selesaikan dan Ibu bisa bekerja dengan suasana hati yang aman dan nyaman ya Ibu. Terima kasih banyak Ibu Hen atas semua solusi, dorongan, motivasi, semuanya, waktunya. Iya, terima kasih juga Ibu Pur sudah mau berbagi dengan saya di siang ini. Iya, Ibu Hen, sama-sama. Iya.